Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di balik kenikmatan semu perselingkuhan mantan, 3 azab yang dia rasakan setiap saat. Mungkin kita melihat mantan happy banget nih dengan selingkuhannya atau dengan orang ketiga. Tapi sebenarnya di balik kenikmatan yang sepertinya mantan dapatkan, di balik kebahagiaan yang sepertinya berhasil dia temukan, mantan menderita. Ada 3 penderitaan atau azab dunia yang setiap saat mantan rasakan. Yang pertama, ketakutan. Kenapa ketakutan? Ya namanya perselingkuhan kan. Mantan takut jika sampai misal pasangannya orang ketiga sampai tahu. Ya, mantan takut jika sampai kita cerita kepada pasangannya orang ketiga. Kan bisa rame itu nanti. Belum lagi ketakutan jika sampai teman-teman kerjanya tahu dan seterusnya dan seterusnya. Kan ada ya. Kalau yang memamerkan kemesraan, nah itu biasanya pasangan yang pra menikah atau belum menikah. Dia mengkhianati, dia dapat seseorang yang baru, kemudian dia pamerkan ya. Tapi kalau yang berani memamerkan ini biasanya selingkuhannya itu juga single ya, artinya tidak punya pasangan. Artinya dia juga tidak terlalu khawatir kalau sampai teman-teman kerjanya tahu, ya. Kan biasa ya kalau bujangan atau gadis gitu ya, ganti pasangan, namanya juga belum menikah. Tapi bayangkan kalau mantan ini seseorang yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Di tempat kerjanya, semua orang tahu dia sudah punya istri, misal, sudah punya anak. Maka ketakutan terbesarnya adalah kalau sampai teman-teman kerjanya tahu. Apalagi kalau sampai bosnya tahu. Ya, karena bisa berdampak pula kepada pekerjaannya. Maka yang kedua, ketika orang tahu jika mantan berselingkuh, maka dia tentu kalau dia bekerja kepada orang lain, atau misal bekerja ada bosnya gitu, dia akan dimarahi itu sama bosnya. Ya, dia akan merasa dikucilkan, dijauhi. Karena apa? Misal laki-laki ini ya selingkuh. Nah, istri dari teman-temannya sudah tuh melarang suami-suami mereka untuk dekat-dekat dengan mantan. Kenapa? Takut jika suami-suami mereka ketularan perselingkuhan yang mantan lakukan. Maka yang kedua, mantan akan merasa kesepian tuh. Merasa dikucilkan, semua orang akan menjauhi dia. Ya, apalagi kalau mantan ini misal merebut pasangan orang, wah sudah tuh. Tambah dikucilkan dia. Nah, karena apa? Karena ketika orang bekerja itu, semua orang selain menunjukkan profesionalismenya, tapi akhlak itu juga sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, untuk kerjasama, memberikan pekerjaan, dan seterusnya. Ya, jadi dalam benak orang itu sederhana. Istrinya saja, misal ya,
yang sudah jungkir balik untuk dia cantik, dia sanggup mengkhianati, apalagi sekedar teman kerja, tempat kerja, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita itu ya, kalau kita bekerja itu, menjaga kepercayaan orang kepada kita itu sangat penting tuh. Ya, karena apa? Karena begitu orang sudah tidak percaya kepada kita, jadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, jadi itu yang kedua tuh. Mantan akan merasa dikucilkan. Ya, dan dampaknya juga tentu ke yang ketiga. Kalau sudah dikucilkan tadi kan, mantan akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, apa yang membuat misal selingkuhannya tertarik kepada mantan karena duitnya mantan banyak? Mantan dapat duit banyak dari mana? Karena bekerja. Mantan bisa punya tabungan banyak karena apa? Karena bekerja. Sementara berselingkuh ini setiap hari kan keluar duit terus. Kalau kemudian pekerjaan bertambah sepi, orang tidak mau kerja sama lagi, semua orang menjauhi, tidak ada orang yang percaya dengan dia, kan tabungan habis juga tuh. Ya, nah maka itulah kenapa ya dosa termasuk zina atau berselingkuh itu akan membuat orang menjadi terhalang dari rezekinya. Nah, jadi sepertinya mantan itu happy sekarang, ya, mendapatkan kenikmatan duniawi dan seterusnya, tetapi dia stres. Kenapa? Mulai berpikir tuh, ya, ini uang keluar terus setiap hari, bahkan sehari berkali-kali. Orang ketiga atau selingkuhannya mana mau diajak makan di emperan jalan, tidak mau. Makan harus di tempat yang berkelas, ya. Kemudian apa lagi? Tidak mau dia diajak misal keluar kota gitu kan, terpaksa menginap di tempat yang sembarangan, yang murah, tidak mau. Kan harus selalu hotel sekurang-kurangnya bintang 3 lah, ya. Belum lagi untuk belanjanya, belanja perhiasan, belanja baju, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu stres tuh, ya. Dan disitulah kenapa ketika orang berzinah, maka dia akan menyesali perzinahan itu. Karena perzinahan itu membuat hidupnya yang sebelumnya enak, rezeki lancar, nyari uang mudah, menjadi betul-betul sulit. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramu rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, jadi ya, ketika mantan mengkhianati kita, sesungguhnya mantan juga menderita. Tadi, menderita karena selalu dibayang-bayangi ketakutan jika sampai ada orang tahu. Yang kedua, dikucilkan, dijauhi oleh teman-temannya, teman kerjanya, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, mantan jadi sulit nyari rezeki sekarang. Sehingga ya, itu kenapa kita ini harus bersyukur dengan keadaan yang ada pada diri kita. Karena yang namanya nafsu, itu kalau dituruti, tidak selesai-selesai. Ya, tapi kita juga harus menyadari bahwa di balik mengikuti hawa nafsu tadi, itu dampaknya
akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ya, tadi. Dari mapan, karena berzinah, karena selingkuh, jadi bangkrut dan tidak punya apa-apa. Dan itu azab dunia yang luar biasa berat. Orang yang biasa pegang duit banyak, mau beli apa saja bisa dia dapatkan, ya. Tiba-tiba dia memasuki satu fase kehidupan di mana dia tidak pegang uang, maka itu adalah penderitaan azab dunia yang luar biasa beratnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.